Disebut-sebut jadi backingan Al Zaitun, ex-kepala BIN Hendro Priyono akhirnya akui Panji Gumilang orang NII. Tapi Panji Gumilang ini adalah galangan-galangan yang dilakukan oleh operasi intelijen pada zaman Orde Baru. Pada zaman Pak B.J. Habibie, ABRI ketika itu diperintahkan untuk melakukan penggalangan kepada Panji Gumilang. Pada zaman Bu Megawati, kepala BIN-nya adalah Pak Hendro Priyono, diperintahkan untuk melakukan penggalangan. Penggalangan selesai. Ketika itu terjadi bargain bahwa ketika Panji Gumilang digalang, dia meminta untuk membentuk Al Zaitun sebagai satu the center of gravity dari gerakan Panji Gumilang, sebagai epicentrum, sebagai bejana untuk melakukan upaya penggalangan ini, sekaligus sebagai mesin uangnya. Nah, ini yang kemudian dikabulkan oleh pemerintah, sehingga banyak sekali dari sektor pemerintah ketika itu memberikan lampu hijau, termasuk Menteri Agama ketika itu. Pendanaan ngalir semua ke situ sebagai dalih penggalangan dari Al Zaitun. Memang kekuatan saya apa ya? Kalau saya masih aktif, punya kekuatan, berada di belakang, ditakutin kan saya. Kalau ada di belakangnya emang mau ngapain saya? Ya video lama itu saya rasa begini, karena waktu itu saya kepala BIN ya. Buat seorang intelijen itu kan musuh adalah kawan saya. Mungkin di sana saya berjumpa dengan seorang kiai yang saya bicara soal Al Zaitun. Pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan yang dia dapatkan dari membaca buku-buku iblis. Bukunya orang yang iri hati. Bukunya orang yang iri hati. NII ini adalah ibu kandung dari semua organisasi teror yang ada di Indonesia hari ini. Ibu kandungnya. Mulai dari Kartosuwiryo, nanti ada Ajengan Mas Duki, ada Adah Jailani, kemudian ada Panji Gumilang di titik akhir. Terjadi perpecahan pada akhir dekade tahun 80-an hingga kemudian di awal tahun 90-an. Adah Jailani pecah dengan Abdullah Sungkar karena persoalan ideologi. Abdullah Sungkar Wahabi, Adah Jailani yang masih mempercayai dengan keyakinan-keyakinan yang bersifat primitif, percaya kepada keris dan sebagainya, jimat-jimat dan sebagainya. Lalu mereka pecah. Abdullah Sungkar menggandeng seseorang yang ketika itu ada di Malaysia, namanya Abu Bakar Bashir. Lahirlah di situ yang namanya Jamaah Islamiyah. Dari Jamaah Islamiyah ini kemudian muncul produk-produk turunan JAD, JAK, JAS, JAT, MMI, MIT, MIB, dan seterusnya. Dan terus terang musuh dari Republik Indonesia adalah NII zaman dulu. Kalau masih ada orang yang menginginkan kembalinya NII, namanya dia kan bermimpi kan. Ya mimpinya itu kita hadapi dengan cara menyadarkan mereka bahwa kamu tuh mimpi. Untuk bisa menyadarkan orang yang bermimpi kan kita harus menggunakan juga bantuan orang yang sudah sadar. Yang lain masih tidur. Yang sudah sadar itu ya kita lihat waktu itu Panji Gumilang. Kita tahu dulu HTI dan FPI sendiri cepat sekali nih Pak dibubarkan, tapi kenapa NII dan juga Al Zaitun yang sudah banyak sekali bukti yang kita lihat di akun media sosial, kenapa lama sekali untuk dibubarkan? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Silakan Mas Yusuf. Kok ke saya pertanyaan kayak gini? Harusnya ke Babe Haikal loh. Jadi begini, Adinda, apa yang terjadi di dalam Al Zaitun ini memang betul-betul melibatkan. Hari ini banyak orang yang menyandarkan hidupnya ke Al Zaitun. Bayangkan, asetnya itu 1.200 hektar. Dan di situ ada santri ribuan dengan jumlah alumni ribuan yang hari ini berkarya di berbagai masyarakat, ya, di berbagai kegiatan masyarakat. Kalau soal HTI dan FPI, ini memang nyata-nyata dia melakukan gerakan-gerakan harokahnya itu betul-betul berbasis kekerasan. Dan dia berbasis kebencian.
Dan sangat gampang sekali, proses pembubaran HTI dan FPI ketika itu adalah tidak memperpanjang izinnya. Jadi pemerintah punya kartu truf untuk menyetop izinnya, dan dengan sendirinya kemudian organisasi itu menjadi taking down. Nah, persoalannya Al Zaitun ini sangat complicated, sangat rumit. Di situ ada Al Zaitun dengan aset yang sedemikian besarnya, dan dia juga menjadi satu epicentrum dari banyak sekali orang yang bergerak di situ. Ada juga berbagai organisasi yang terkait dengan teror. Makanya kita kembalikan tema acara ini kepada terorisme di dalam Ponpes Al Zaitun. Kementerian Agama itu mensupport pondok pesantren Zaitun itu rutin miliaran, Pak. Itu luar biasa. Makanya pondok pesantren Zaitun ini pondok pesantren yang termegah, terkaya se-Asia Tenggara. Gitu. Sekarang dia dijadikan sebagai ujung tombak untuk melakukan taswif, pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap Allah, pelecehan terhadap Rasulullah, pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap ulama. Ya kan? Nah, ini viral Indonesia itu ada dua. Kalau dulu ABRI dan umat Islam, sekarang umat Islam dan TNI. Ex-Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN AM Hendro Priyono akhirnya akan bicara setelah namanya beberapa kali muncul. Beberapa kali disebut-sebut sebagai orang yang membacking Panji Gumilang, sehingga membuat pimpinan pondok pesantren Al Zaitun itu sukar tersentuh hukum mulai bersangkutan telah berafiliasi dengan kelompok radikal Negara Islam Indonesia atau NII. Hendro Priyono dengan tegas membantah tudingan yang menyebut dirinya sebagai backingan Panji Gumilang. Dia mengatakan setelah purna tugas dari BIN, dia tak punya kekuatan apa-apa, jadi mustahil dirinya bisa berdiri di belakang Panji Gumilang. Emang kekuatan saya apa ya? Kalau saya aktif, masih aktif dengan kekuatan tingkat rutin. Saya rasa ini karena waktu itu saya kepala BIN. Buat seorang intelijen, musuhnya musuh adalah kawan saya dan terus terang musuh Republik Indonesia, NII. Kata dia kepada wartawan dilansir Selasa 11 Juli. Kalau masih ada orang yang ingin kembalinya NII, ya mimpi. Untuk menyadarkan orang bermimpi kan kita harus menggunakan juga bantuan yang sudah sadar, yang masih tidur, yang sudah sadar waktu itu Panji Gumilang. Dari sisi ideologi dan politik sudah dinyatakan clear oleh Presiden Indonesia B.J. Habibie dengan meresmikan kesana tambahnya. Hendro Priyono lantas menceritakan pertama kali dirinya berkenalan dengan Panji Gumilang. Dia mengatakan saat itu dirinya menggantikan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menghadiri peletakan batu pertama pendirian Ponpes Al Zaitun yang sebelumnya telah diresmi oleh Presiden B.J. Habibie. Dia melihat Ponpes Al Zaitun saat itu merupakan ponpes yang cukup modern. Menurutnya secara ideologi politik dia tidak ada masalah dengan Ponpes Al Zaitun.